Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini gimana begitu kok Anies Baswedan diincar terus ya. Puluhan ribu pendukung Amin batal bertemu dengan Anies Baswedan. Karena apa? Karena ini. Bandara PT IMEP begitu IMEP ya tak beri izin mendarat. Ada apa begitu kok sebegitu ngerinya kepada Anies Baswedan begitu kan? Kok sebegitu takutnya begitu? Akhirnya apa? Puluhan ribu pendukung Anies Baswedan batal bertemu dengan Anies Baswedan begitu. Kasihan begitu kan ya? Dengan cara-cara seperti ini gimana begitu kan ya? Karena tidak diberi izin. Karena mungkin di dalamnya karena ada Anies Baswedan. Mungkin satu sisi tidak diberikan izin untuk mendarat begitu kan? Ya, logika-logika seperti itu apakah bisa begitu kan? Logika-logika seperti itu ini negara demokrasi begitu kan? Ya kok mesti melakukan hal seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ada ketakutan besar ya kepada Anies Baswedan. Kata-kata Amin takut, Anies Baswedan sana sini ada yang takut dan sebagainya begitu. Jadi gimana untuk melihat ini begitu? Jadi saya rasa ada sesuatu kendala-kendala yang kemudian ya yang faktanya begitu memang benar apa yang disampaikan Anies Baswedan begitu kan ya. Sana sini ya mulai dipreteli, sana sini soal hukum ya, mulai agak aneh mereka begitu kan. Itu sayang seribu sayang begitu. Jadi ini masih masa kampanye loh begitu kan ya, dengan cara-cara seperti ini dibatasi sekarang begitu kan. Ini Sabtu 16 Desember 2023 ya, bahkan begitu diketahui di dalam pesawat terdapat Capres Anies, Bandara PT IMEP ya tak beri izin mendarat. Akibatnya puluhan ribu pendukung Amin batal bertemu dengan Anies Baswedan. Anies menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Morowali ya, katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Nggak asik mainnya, pesawatnya kebesaran kali ya, nggak boleh mendarat mesti pakai ATR. Tandain ya Pak perusahaannya kalau sampean menang jadiin lab bola aja benernya. Ya tidak seperti itu bagi Anies Baswedan saya silakan. Ini kan kebebasan berpendapat di situ begitu. Jadi dengan cara-cara seperti itu saya kira ada sesuatu yang aneh begitu kan. Kenapa mesti melakukan itu begitu? Tapi kemarin ya di NTB juga sama begitu kan ya. Ada pembatalan perizinan tempat begitu kan ya. Itu dibatalkan ya 1 minute di situ. Pas detik-detik akhir dibatalkan ya, tidak diberi izin di situ. Jadi kan saya kira bahwa ada kerancuan besar begitu kan. Ada pola pikir mereka salah begitu kan. Ini padahal negara demokrasi tapi memberikan batas kepada Anies Baswedan. Sedangkan yang lain bagi-bagi sana sini begitu kan. Bagi-bagi susu, bagi-bagi ini ya. Kok bisa begitu kan, tidak ditindak seperti itu begitu. Jabatan itu hanya sementara ya, pemimpin itu hanya sementara. Kalau tidak adil ya tunggulah di akhirat begitu kan ya, itu dapat balasan ya. Jangan-jangan ya di dunia dan akhirat ya bisa ya diadab dengan ketidakjujuran sebagai seorang pemimpin di situ begitu. Jadi saya rasa ada kesalahan fatal. Pilpres di 2024 ya di Wakanda adalah pertarungan antara kekuatan rakyat melawan pengusaha otoriter. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu pada padu ya melawan kezaliman penguasa. Rakyat pasti menang. Mayoritas saham PT IMEP ini adalah perusahaan Cina daratan. Apakah permintaan Cina terlibat melarang pesawat yang ditumpangi oleh Anies Baswedan? Apakah seperti itu begitu? Ini banyak sekali muncul di situ begitu kan ya. Jadi banyak sekali pro dan kontra, tapi pada kenyataannya gimana begitu? Kok sampai tidak diberikan izin seperti itu begitu ya? Jelas-jelas banyak yang menggunakan fasilitas negara tidak dilanjut dan sebagainya. Ini kan aneh begitu. Saya melihat mengedukasi saja cara berpikir para publik ya dan semuanya begitu. Jadi kalau saya melihat bahwa kenapa harus Anies Baswedan yang diberikan ya tidak diberikan ruang di situ begitu. Padahal ini masa kampanye loh begitu. Bandara PT IMEP tak berikan izin mendarat, puluhan ribu ya pendukung Anies Baswedan batal bertemu dengan Anies Baswedan. Bahkan ya coach tim pemenangan nasional Capres Anies Baswedan dan Capres Gus Muhaimin Iskandar begitu ya, dan juga Wakil Ketua Partai Umum Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan tidak diberikan izin mendarat di Bandara PT Indonesia Morowali Industri Park ya IMEP ya di Morowali Sulawesi Tengah. Begitulah diketahui dalam pesawat tersebut Capres Anies Sabtu 16 Desember 2023. Akibatnya puluhan ribu masa pendukung Amin sudah menunggu batal bertemu dengan Anies Baswedan. Kasihan banget begitu ya.
Apakah dengan cara-cara seperti ini kita harus ya ada perubahan? Ya, iya jelas mereka begitu. Dengan cara-cara seperti ini, ya supremasi hukum sana sini begitu kan, ya begitu gampang ya sebagai rezim bisa saja begitu kan sana sini begitu karena dengan Anies Baswedan takut menang di sana, takut menang di sini dipreteli begitu kan, dibuntuti di situ begitu. Kalau tidak Bawaslu ya bisa saja dengan tempat yang lain begitu. Itu kan aneh. Jadi saya kira itu ada kerancuan besar begitu kan. Ya, mari kita masyarakat dimanapun kita berada bergandengan tangan bersama-sama untuk memenangkan Anies Baswedan. Ya, kalau Anies Baswedan menang, ya bagaimana ya hukum itu begitu kan yang awalnya bisa jadi menang, bisa yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah akan dirombak ulang ya oleh Anies Baswedan dengan perubahan-perubahan dan kebijakan-kebijakan yang tegas di situ ya. Bahkan sebagai tuan rumah sekaligus penanggung jawab kegiatan Pak Anies, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Morowali. Sejatinya tadi sore kami punya satu agenda di ibu kota kabupaten, tapi kemudian kami tidak bisa mengisi agenda itu. Walaupun puluhan ribu masyarakat sudah menunggu sampai malam, ujar Ahmad Ali. Bahkan kenapa kami salah perhitungan, kami berpikir bahwa kami bisa mendapat fasilitas sama dengan orang lain. Jadi kami membuat jadwal itu dari Jakarta mendarat di Bandara PT Indonesia Morowali Industrial sehingga langsung ke tempat acara. Bahkan tapi prakteknya ujar dia setelah sudah mendapatkan izin dan kemudian pihak perusahaan mengetahui dalam rombongan ada Capres Anies Baswedan, izin yang mendarat itu dibatalkan. Kami tidak diberikan izin untuk mendarat di Bandara PT IMIP ya. Berulang-ulang saya ditelepon. Kalau Pak Ahmad Ali sendiri kami akan berikan ya, kami fasilitasi. Saya bilang, saya bawa rombongan saya ya. Saya bilang yang bawa rombongan saya, yang menggunakan fasilitas saya, Imbuh Ali. Perubahan ini lanjut Ahmad Ali membuat mereka tidak bisa mengejar jadwal yang harusnya penerbangan langsung Jakarta Morowali ya berubah jadi transit. Bahkan karena pesawat yang kami gunakan tidak bisa mendarat di Bandara PT IMIP, maka berubah ya transit di Makassar. Dari Makassar kami naik ya ATR itu terjadi ya keterlambatan sehingga kami tidak bisa mengejar acara yang sedianya harus kami hadiri ya bersama Mas Anies. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak ya kepada manajemen PT IMIP ini ya. Ini lihat saja di situ begitu. Jadi karena ada tumpangannya, karena ada Anies Baswedan di dalamnya, begitu kan, kok seperti itu, begitu kan. Jelas-jelas mereka sudah mencederai demokrasi. Kalau Pak Ali sendiri yang mau berangkat, silahkan katanya begitu. Tapi dengan cara-cara seperti ini apakah kacau begitu kan? Siapa yang menyuruh mereka begitu? Apakah hukum dijadikan sebagai alat seperti ini? Saya melihat ini kacau, sedih banget begitu kan. Kenapa kok cuma Anies Baswedan yang kemudian begitu kan ya diincar terus sana sini begitu? Saya kira ada kesalah fatalan cara berpikir hari ini begitu kan. Apa yang takut dengan Anies Baswedan? Semuanya kan yang menentukan hati rakyat. Yang menentukan menang atau kalah kan hati rakyat di situ. Ngapain kita harus ya dengan cara-cara seperti ini menjegal sana sini? Ini kan kacau begitu ya. Jadi saya kira ada kerancuan besar di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.